Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman YouTube. Oke, pada kesempatan ini saya ingin lagi berbagi cerita tentang kecemasan, ketakutan berlebihan. Jadi sebelumnya saya sudah bahas tentang apa itu kecemasan, apa itu ketakutan berlebihan. Pada kesempatan ini saya ingin berbagi pengalaman saya tentang awal saya mengalami kecemasan, saya mengalami ketakutan. Namun sebelum itu perlu saya ingatkan bahwa teman-teman, bahwa saya ini bukanlah seorang dokter, bukanlah seorang ahli kesehatan, tenaga kesehatan, bukan pula juga ahli ilmu kejiwaan. Namun di sini apa yang saya sampaikan adalah betul-betul hasil dari pengalaman saya yang pernah saya alami. Oke, teman-teman YouTube, pada kesempatan ini saya ingin cerita bagaimana awalnya saya terkena asam lambung atau terkena anxiety dalam hal ini. Jadi kecemasan itu, ketakutan berlebihan itu, kalau bahasanya secara eh, kesehatan ya, atau dalam ilmu jiwa itu anxiety. Artinya kita ini kecemasan berlebihan atau anxiety disorder. Oke, awalnya itu pertama kali saya terkena anxiety atau kecemasan berlebihan itu terjadi di tahun 2020, di akhir tahun 2020 bulan 9. Lalu kenapa saya bisa tahu bahwa saya mengalami kecemasan? Ceritanya masih panjang, namun saya cerita dulu awalnya. Jadi pada saat itu saya habis atau dari ke suatu daerah, tidak terlalu jauh juga, tidak terlalu dekat juga, sekitar 50 kilometeran ya. Eh, ini di kabupaten lain saya ke sana. Setelah pulang itu siangnya, hampir sore ya, siangnya saya mulai merasakan nafas saya itu seakan-akan mau habis. Nafas saya itu seakan-akan eh, akan akan berhenti gitu. Pada saat itu sebagai manusia normal pasti kita merasa panik. Ya bayangkan saja kalau nafas kita seakan-akan mau habis. Pasti pikiran kita kemana-mana, panik. Apakah kita akan mau mati begitu? Ya, seperti itu perasaannya. Jadi pada saat itu saya memang betul-betul merasakan seakan-akan hari itu juga saya akan mati. Pada saat itu ya, hari itu juga akhir dari kehidupan saya. Karena apa? Karena itu nafas saya seakan-akan mau habis. Ya, pikiran saya pada saat itu, oh sudah, ini waktunya mungkin. Ya pada saat itu ya. Dan itu berlangsung pada saat itu. Akhirnya saya sebagai manusia normal, ya kita pasti akan cari bantuan. Bantuan dalam hal ini orang yang lebih paham tentang kesehatan kita atau pertolongan pertama. Pada saat itu saya seakan-akan mau pergi langsung ke puskesmas, karena di puskesmas itu atau UGD situ tidak terlalu jauh, sekitar setengah kilometer dari rumah saya. Namun pada saat itu beberapa menit kemudian perasaan saya lebih agak enakan, agak tenang. Nafas kembali normal, akhirnya terjadi lagi. Eh, di beberapa hari kemudian lagi hal yang sama saya rasakan seperti itu. Sama, perasaan seakan-akan nafas mau habis, nafas tinggal sedikit, seperti itu. Dada terasa sempit begitu. Hal yang sama juga saya ingin ke tenaga kesehatan atau puskesmas. Namun beberapa menit kemudian
kembali lagi seperti itu, normal kembali, enakan kembali. Di situ akhirnya saya tenang kembali. Beberapa hari kemudian terulang lagi kejadian yang sama. Disitulah mulai saya rasa ada yang salah mungkin dari diri saya, ada yang tidak beres. Ada yang tidak beres. Akhirnya eh, di hari kemudian saya beranikan diri untuk periksa langsung ke puskesmas, ke dokter. Dan kebetulan dokternya ini teman seangkatan saya di CPNS. Ketemulah sama dokter itu, teman. Saya sampaikan apa yang saya rasakan, lalu ditanya-tanya bagaimana ulu hatinya, bagaimana perasaannya. Saya jawab semua sesuai dengan apa yang saya rasa. Yang disampaikan atau yang diberitahu oleh dokter ini, teman ini, ternyata saya kena asam lambung. Ya, kena asam lambung. Setelah dari situ saya dikasih obat, saya periksa, saya kasih obat, saya pulang. Namun di sisi lain, saya merasa kayak kurang puas. Kenapa kurang puas? Karena loh, kok ternyata cuma asam lambung, tapi perasaannya kayak aneh sekali. Karena masih belum puas, saya cari lagi teman-teman yang berprofesi di kesehatan, dalam hal ini dokter. Saya punya teman juga dokter yang lain. Saya telepon karena kebetulan dia tugas di daerah lain, di kabupaten lain. Saya telepon, jawabannya sama dari apa yang eh, saya sampaikan. Dia wawancarai saya jawab hasil wawancara, pertanyaannya. Dia sampaikan juga sama, saya ini kena asam lambung, tapi saya masih belum puas. Maka saya cari eh, referensi lain. Saya tanyalah orang-orang di sekitar, dari teman-teman, dari tetangga. Saya tanya siapa yang kira-kira pernah kena asam lambung begini. Ada yang kena, saya tahu, saya datangi, saya interview ceritanya, saya wawancarai. Saya tanya, pernah kena asam lambung? Tanya iya. Saya tanya lagi, merasakan tidak perasaan seakan-akan mau mati, perasaan ketakutan berlebihan? Saya cerita semua apa yang saya rasa. Takut pergi ke toilet, ke WC, takut tidur sendiri, takut di dalam ruangan sendiri, bahkan keluar rumah atau ke kota itu saya takut. Jadi rumah saya itu di sekitaran pinggiran kota. Jadi kalau mau ke kota sekitar 7 km, itu saya takut sekali keluar. Apa jawabannya mereka? Itu mereka tidak merasakan. Wah, disinilah menambah beban pikiran saya. Saya semakin takut, semakin merasa aneh, semakin merasa sendirian. Bilang, loh, orang lain kena asam lambung tapi tidak merasa seperti apa yang saya rasa. Ya, kira-kira teman-teman pasti juga merasakan keanehan kalau cuma merasa dirinya berbeda ya. Bahkan semakin takut kalau merasa dirinya berbeda. Jalan beberapa hari, saya semakin stres pada saat itu, sangat down sekali, sangat parah sekali. Nafsu makan tidak ada, gaya apa ya, semangat hidup sangat kurang, semangat tidak ada, lemas loyo, segala macam keadaan di situ saya sudah rasa. Pokoknya pada saat itu pikiran saya itu cuma kapan ini waktunya saya mati ini. Karena pada saat itu betul-betul saya merasa aneh sendirian. Saya merasa takut karena ya itu, kayak tidak ada orang yang merasakan seperti apa yang saya rasa. Ya mungkin di situ juga pernah saya katakan bahwa mungkin ini penyakit, mudahan jangan kena orang lain, jangan sampai orang lain merasakan. Karena apa? Karena saya rasakan betul-betul sangat tersiksa ya, perasaan seperti itu. Untuk teman-teman yang sudah pernah merasakan, saya yakin pasti teman-teman juga merasakan seperti itu. Beberapa hari kemudian, sekitar 1 bulan,
karena pikiran kan itu masih kemana-mana. Nah, saya teringatlah sama teman. Kenapa saya teringat? Karena pada saat itu kepanikan saya datang, pikiran saya kemana-mana. Saya kira juga saya ini terkena kalau orang bilang darah tinggi, hipertensi ya, apa? Saya lupa apa namanya. Akhirnya karena saya pada saat itu malam hari, saya ingat teman seorang perawat. Saya ingin cek-cek tekanan darah, begitu ceritanya. Saya ingin cuma cek-cek tekanan darah sama teman, karena teman ini profesinya sebagai perawat. Ini teman SMA saya. Saya kesana lah ke rumah teman. Saya tanya, bilang saya ini mau cek darah. Cek darah, ditanya emang kenapa? Saya cerita apa yang saya alami selama 1 bulan ini. Semua yang saya alami saya cerita, tapi baru sebagian saya cerita dipotonglah oleh teman ini. Dipotong cerita saya ini oleh teman ini. Dia sampaikan bahwa kamu tidak perlu khawatir, kamu tidak perlu gelisah, kamu tidak perlu takut. Karena apa? Apa yang kamu rasa itu saya sudah alami 1 tahun yang lalu. Ternyata teman ini sudah pernah merasakan juga kecemasan ini, ketakutan ini. Dia sudah pernah merasakan 1 tahun yang lalu. Padahal dia ini sebagai perawat juga. Dia cerita semua. Sebelum saya cerita, dia cerita semua apa yang dia rasa, apa yang dialami. Ternyata hampir semua ya, bukan hampir semua, 100% sama apa yang saya rasa. Walaupun apa yang dia rasa ada sebagian kecil mungkin yang tidak yang saya rasakan, seperti itu. Dia cerita, loh kok sama? Ternyata disitulah mulai saya merasa agak aman. Kenapa agak aman? Ternyata ini sudah pernah dialami oleh orang lain. Saya kira itu pada saat itu cuma saya yang pertama kali alami keadaan seperti itu. Ternyata teman juga ini sudah pernah mengalami. Disitulah saya merasa nyaman, merasa tenang, merasa santai. Oh, ternyata sudah ada orang seperti itu. Dan keadaan seperti itu sudah ada. Sudah pernah ada orang yang merasakan. Di situ teman cerita, akhirnya tidak jadilah detensi. Cuma dikasih air hangat, disuguhkan seperti itu. Saya minum, dikasih penjelasan. Akhirnya saya di situ tenang. Karena penjelasannya itu karena dia sudah pernah mengalami, disitulah saya cari-cari informasi. Jadi hampir setiap minggu saya selalu ke rumahnya, silaturahim, minta pendapatnya, minta pandangannya. Kenapa? Karena setiap kali saya minta itu memberikan ketenangan pada perasaan saya. Saya merasa tidak sendiri, saya merasa tenang karena apa yang saya alami ternyata itu normal. Orang sudah pernah banyak alami. Saya disampaikan juga bahwa di kampung saya itu ceritanya ternyata sudah banyak yang alami seperti itu. Dia cerita ini sudah pernah merasakan. Akhirnya di situ saya tenang. Oh, ternyata sudah banyak. Jadi itu awal-awal saya terkena asam lambung. Jadi begitu seterusnya ya. Sampai beberapa bulan kemudian saya sudah mulai bisa mengontrol diri saya. Hampir tiap minggu juga saya jarang lagi ke rumahnya. Karena apa? Karena saya sudah mulai merasa tenang di situ, merasa nyaman. Di samping itu saya juga cari-cari referensi di YouTube. Saya cari-cari referensi juga eh, di YouTube, kebanyakan ya di YouTube. Kalau di Google atau di pencarian lain pernah, tapi cuma sekali. Karena apa? Karena informasi dari teman-teman di YouTube bahwa jangan terlalu sering cari di Google. Tapi kalau di YouTube entah mengapa kalau saya buka itu teman-teman bisa melihat orang-orang yang berbagi informasi seperti itu, saya menjadi tenang. Ya, mungkin teman-teman juga yang merasakan seperti ini bisa dicoba mungkin. Karena apa? Karena teman-teman di YouTube itu yang memberikan informasi tentang kecemasan ini bisa menenangkan, bisa menenangkan, bisa memberikan ketenangan. Ya, jadi saya itu kalau datang panik-paniknya terkadang saya buka lagi YouTube.
saya cari teman-teman yang sudah pernah merasakan, diberikan penjelasan, akhirnya saya merasa tenang di situ. Jadi itu ya. Jadi itu awal cerita saya terkena asam lambung, dan pasti sebenarnya masih banyak cerita-cerita unik, hanya ini saya persingkat, saya perpadatkan. Mungkin di waktu-waktu lain saya akan bahas tentang apa-apa saja yang saya rasakan di awal-awal seperti itu ya.